Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajuripani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang RNN dan LSTM. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang gimana ini cara bacanya? Recurrent Neural Network. Nah, itu dia yang disingkat jadi RNN adalah jenis jaringan saraf tiruan yang dirancang khusus untuk data yang berbentuk urutan atau sequence. Misalnya kata-kata dalam teks, sinyal suara, atau deret waktu pada data. Berbeda dengan jaringan saraf tradisional, RNN memiliki elemen memori. RNN memproses input secara berurutan, langkah demi langkah, dan menyimpan informasi dari langkah sebelumnya. Memori inilah yang memungkinkan RNN membuat prediksi dengan mempertimbangkan konteks sebelumnya. RNN ini banyak digunakan dalam tugas seperti penerjemah bahasa dan analisis teks, di mana urutan kata sangat penting. Namun RNN juga memiliki kelemahan, yaitu vanishing gradient problem, di mana model kesulitan untuk mengingat informasi yang jauh di belakang. Kelemahan ini membuat RNN kurang efektif untuk urutan panjang. Untuk mengatasi masalah ini, dikembangkanlah arsitektur lanjutan, yaitu long short term memory atau LSTM, yang dimana kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke, kita langsung saja ke slide berikutnya. Oke, ini dia LSTM. LSTM itu adalah bentuk pengembangan dari RNN yang dirancang agar mampu menangkap long term dependencies atau hubungan jangka panjang dalam data sekuensial. LSTM mencapai hal ini dengan menggunakan 3 gerbang utama yang mengatur aliran informasi di dalam jaringan, yaitu forget gate, input gate, dan output gate. Di forget gate ini berfungsi memutuskan informasi dari sel state sebelumnya yang harus dibuang atau diingat. Gerbang ini bekerja dengan fungsi sigmoid yang menghasilkan nilai antara 0 atau 1, yang dimana angka 0 artinya informasi benar-benar dilupakan, sedangkan angka 1 ini artinya informasi yang harus diingat. Lalu yang kedua itu ada input gate, menentukan informasi baru dari input saat ini yang perlu ditambahkan ke sel state. Bagian ini, bagian tan, menghasilkan nilai kandidat baru yang bisa ditambahkan. Lalu yang terakhir, output gate, menentukan apa yang akan menjadi hidden state berikutnya berdasarkan cell state yang sudah diperbarui. Ketiga gerbang ini bekerja sama sehingga LSTM dapat mengingat sekaligus melupakan informasi secara selektif, membuatnya sangat efektif untuk tugas-tugas seperti prediksi deret waktu, pemrosesan bahasa alami, dan analisis sentimen.
Oke, di slide selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari keduanya. Oke, kita langsung saja bahas kekurangan dan kelebihannya. Jadi kita bahas untuk kelebihan RNN dulu. Untuk kelebihannya yaitu struktur arsitekturnya sederhana, terus proses pelatihannya cepat karena strukturnya yang ringan. Proses pelatihannya juga jadi lebih cepat dibanding model sequence lain. Lalu RNN ini cocok digunakan untuk urutan pendek, misalnya kalimat-kalimat singkat atau data time series yang tidak terlalu panjang. Lalu yang terakhir itu RNN sering digunakan sebagai baseline karena mudah diimplementasikan. Untuk kekurangannya sendiri, RNN ini yang paling utama itu adalah di masalah vanishing gradient, di mana model ini itu semakin sulit belajar ketika urutan datanya semakin panjang. Akibatnya itu RNN tidak mampu mengingat konteks yang jauh di belakang. Model ini juga kurang stabil dan performanya menurun pada data sequence yang kompleks seperti kalimat panjang dalam NLP. Karena itulah RNN standar biasanya tidak digunakan untuk tugas-tugas yang membutuhkan pemahaman konteks jangka panjang. Oke, selanjutnya kita ke kelebihan LSTM. Di sini LSTM memiliki banyak keunggulan. Model ini mampu menangani hubungan jangka panjang dalam data berkat mekanisme gate yang dapat mengukur informasi berkat mekanisme gate yang dapat mengatur informasi mana yang harus diingat dan mana yang harus dilupakan. LSTM jauh lebih stabil saat dilatih, sehingga tidak perlu terpengaruh oleh vanishing gradient. LSTM ini sangat efektif untuk pemrosesan bahasa alami, prediksi deret waktu, dan berbagai masalah lain yang membutuhkan pemahaman terhadap konteks panjang. Tetapi LSTM ini juga memiliki kekurangannya sendiri, yang dimana itu arsitekturnya itu lebih kompleks dibandingkan RNN biasa, sehingga membutuhkan lebih banyak sumber daya komputasi dan waktu pelatihan yang lebih lama. Selain itu, LSTM juga membutuhkan dataset yang lebih besar agar performanya optimal. Dalam situasi yang membutuhkan model ringan dan cepat, RNN biasa masih bisa menjadi pilihan yang lebih efisien. Oke, mungkin segitu saja. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.